Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Sinyo di channel. Di sini saya membahas cerita kisah nyata tentang mistis, yaitu misteri perang bisnis dalam bidang usaha. Sebelum saya melanjutkan ke dalam ceritanya, jangan lupa sediakan kopi dan rokok biar bisa menikmati cerita saya ini dan fokus dan enjoy. Nah, kalau saya di sini sudah menyediakan kopi dan rokok seperti biasanya. Yuk kita minum kopinya. Oh my god! Wow! Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam cerita. A few moments later. Lo percaya nggak sih kalau sebuah kecelakaan di suatu tempat hiburan kadang bukan sekedar kecelakaan biasa, tapi ternyata ada campur tangan mistis di dalamnya. Nah, ceritanya sekitar 5 tahun yang lalu ada sebuah restoran di Malang yang dulu tuh laku banget. Sebut saja restoran Pelangi. Nama ini sengaja saya samarkan biar mudah lah untuk menyebutkannya. Nah, restoran Pelangi ini lakunya pun karena memakai penglaris. Jadi restoran ini tuh udah ada sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, tapi tiba-tiba ada sebuah restoran yang baru dibangun dan ramainya tuh sama dengan restoran Pelangi itu. Sebutlah nama restoran yang baru itu ya restoran keluarga lah. Sebenarnya restoran keluarga ini namanya sama seperti restoran Pelangi itu. Nggak bikin restoran Pelangi kalah banget sih. Sama-sama rame lah kayak restoran Pelangi, tetapi laku gitu loh. Tapi yang punya restoran Pelangi takut kalau makin lama kayak gini dibiarin, pelanggannya akan tuh pada kabur dan makin sedikit yang makan di restoran Pelangi itu. Dan padahal belum tentu juga kan sebenarnya. Singkat cerita, si pemilik restoran Pelangi ini pergi ke dukun yang biasa dia minta ilmu buat bikin restorannya rame. Nah, kan tadi gue bilang pakai penglaris itu dari dukunnya situ. Dia bilang ke mbah dukunnya buat restoran keluarga ini dibikin nggak laku lah. Dicobalah sama mbah dukunnya itu ritual segala macam. Terus mbah dukunnya bilang kepada pemilik restoran Pelangi itu, kamu pantau aja selama seminggu, lihat perkembangannya gimana. Setelah itu yang mempunyai restoran Pelangi itu pulang dari rumah mbah dukunnya itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu. Dia bingung kok nggak ada perubahannya ya. Tetap ramai restoran keluarga itu. Akhirnya pemilik restoran Pelangi itu balik lagi dong ke tempat dukunnya itu, dan di situ mbak dukunnya memberitahu kalau restoran keluarga itu tetap ramai atau tetap laku, bahkan bukan karena memakai pesugihan atau penglaris, tapi dia memakai pagar gaib. Pagar gaib itu kayak bukan bikin restoran jadi laris, tapi lebih
ke arah keamanan, biar restoran tuh nggak bisa diganggu kalau ada kompetitor lah yang iri kepada restoran keluarga itu. Nah, setelah itu akhirnya si dukun ini dan si pemilik restoran Pelangi ini nyari cara lah, dan akhirnya muncul solusi. Gimana kalau kita celakain aja nih keluarga yang punya restoran keluarga? Oke, kayak lu bayangin aja, gara-gara perang bisnis yang belum tentu juga, padahal bisa menyelakain bisnisnya restoran Pelangi ini. Ya cuma gara-gara insecure aja, satu orang bisa nyantet keluarga gitu. Dan si pemilik restoran Pelangi ini minta besok harinya itu udah langsung ada efeknya kepada dukunnya itu. Esok harinya bener aja efek ilmu hitam ini kejadian sama keluarganya yang punya restoran keluarga itu. Waktu mereka lagi jalan-jalan, keluarga restoran Pelangi itu lagi jalan-jalan ke daerah Malang, daerah Batu. Ia jalan-jalan ke Jatim Park. Nah, keadaannya tuh di dalam keluarga ini ada bapak, ada ibu, ada dua anak, dan anaknya dua, kakaknya perempuan masih sekolah SMP, masih duduk di sekolah SMP, dan adiknya masih kecil lah, masih duduk di TK. Pergilah mereka ke Jatim Park, tempat wisata itulah. Tapi di sini bapaknya tidak ikut karena mengolah restoran ini nggak mungkin kan, manajer utamanya ikut juga, nanti siapa yang mengawasi restoran keluarga ini. Akhirnya bapaknya tidak ikut. Nah, kejadiannya itu di siang hari. Si ibu sama anak yang kecil, yang cowok itu, yang TK, dia bermain di kebun binatang. Sedangkan kakaknya yang perempuan itu misah main di kolam renang. Kayak model waterpark gitu loh kolam renangnya. Jadi si anak yang gede itu misah, dia main sendiri di waterpark itu, kolam renang itu. Dan si ibunya sama adiknya yang kecil itu main di kebun ragunan, di kebun binatang. Di kebun binatang ya samalah kebun ragunan, kalau kebun ragunan kan di Jakarta itu. Soalnya di kebun binatang dan pintu masuk waterpark itu lumayan jauh, jadi dia pisah ibu dan adiknya, dan kakaknya yang perempuan itu sendiri ke waterpark itu. Nah, ibunya dan adiknya itu masuk ke kebun binatang dan foto-foto sama harimau, sama macan. Nah, beranilah dia itu, adiknya adiknya foto-foto sama singa, harimau, dan macan. Nah, setelah itu pindah ke kandang lainnya. Nah, di kandang lainnya ada semacam rakun itu kayak model musang ya. Nah, adiknya berpikir, masa foto sama harimau aja berani, masa sama rakunnya nggak berani, kan gitu. Nah, dipeganglah si rakun itu sama adiknya, dilus-lus kepalanya, tapi rakunnya itu lalu dia sedikit rakunnya itu sedikit terganggu. Dia kaget, dilus-lus terus sama adiknya itu, adiknya dilus-lus sama adiknya. Nah, berbalik arah langsung menggigit tangan si adiknya itu
sampai dalam bolongnya itu berdarah-darah, dan si ibunya kaget bukan kepalang, nangis juga nangis dan menolong anaknya itu yang kecil itu untuk melepaskan tangannya dari gigitan si rakunnya itu. Nah, ibunya juga terluka kena gigitan, kena cakaran si rakun itu. Ternyata di waktu yang sama di kolam renang waterpark itu, kakaknya yang SMP itu At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10.